Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Maaf nih, udah lama karena kesibukan gua yang luar biasa. 2-3 minggu ini hampir sebulan gua belum sempat lagi posting atau review-review barang ya. Eh, yang lucu-lucu, yang gadget-gadget cowok gitu. Oke, kali ini langsung aja gua mau eh, review satu produk, satu benda, satu gadget cowok lah. Menurut gua cowok wajib punya lah ini ya. Ini kenalin, gua udah ini ya udah unboxing, ini ada videonya. Ini adalah eh, EDC Adjustable Range. Nah, eh, EDC maksudnya adalah EDC adalah everyday carry, atau ini adalah benda yang tiap hari dibawa-bawa, ditenteng-tenteng, disakuin tiap hari, yang apa namanya dipakai hari-hari atau ditenteng-tenteng ya, ini namanya EDC. Nah, ini dia EDC Adjustable Range, atau kunci pas atau kunci Inggris yang bisa disesuaikan gini ukurannya, uh, yang bisa ditenteng-tenteng sehari-hari, karena ukurannya yang sangat kecil. Oke, dari penampakannya lu pasti langsung, sebagai seorang cowok, lu pasti ngeliat alat begini, pasti lu pasti langsung ngiler sama kayak gua nih. Ngeliat ini langsung gemes, pengen beli. Nah, kenapa gua beli? Yang pertama tentunya bukan buat ngonten, guys. Enggak. Gue bukan murni content creator, gue cuman iseng, makanya gue pakai ala kadarnya, pakai HP murah, uh, pakai kamera yang jebot jelek, dan nggak pakai editing. Udah malas ngedit, gue nggak ada waktu ya. Kerjaan udah banyak banget, jadi gue sela-selain aja bikin ini. Menurut gue sih menarik aja sih buat sharing di YouTube gitu, walaupun nggak mau ada yang nonton, mau ada yang nggak nonton, nggak ada masalah. Yang penting gue cuman sharing aja, sekalian gue belajar public speaking ya. Bukan nggak harus public speaking yang belajar ngomong di depan banyak orang ya. Paling nggak ngadepin orang, ngadepin kolega, ngadepin kerjaan, waktu meeting juga. Kita kadang kalau kita nggak membiasakan untuk ngomong begini di depan kamera gini, untuk memberikan pemaparan yang runut ya, dari kronologi yang runut dari awal sampai akhir, itu kita akan belepotan ngomong. Jadi YouTube ini gue pakai sebagai sarana gue untuk belajar berpublic speaking ya. Menurut gue belajar ngomong sama orang. Oke, sebelumnya gue mau ngopi dulu. Mari kita seruput kopi kita. Oke. Nah, ini gue udah unboxing kemarin, dan sekarang gue baru sempet review hari ini ya. Oke. Yang pertama seperti biasa, alasan gue beli. Yang pertama bukan buat konten, yang kedua ini lucu banget, guys. Gue begitu lihat ini di YouTube gitu kan, sebenarnya yang originalnya adalah TEDC ya. TEDC lu kalau ketik di TIEDC, lu Google aja atau lihat di YouTube aja. Itu aslinya, originalnya adalah itu. Dia buatan US. Tapi di sini juga nggak masuk, di Indonesia juga barangnya juga nggak masuk. Beli dari Amazon tuh agak susah sih ya.
lebih gampang beli di AliExpress atau apa di marketplace Cina ya, daripada kita beli dia dari Amerika, agak susah. Nah, ini gue udah ngincer lama banget ngelihat ini, lucu banget barangnya. EDC ini lucu banget bentuknya, kecil, lucu, unyu. Wah, sebagai seorang pria, gue langsung naksir ini barang. Oke. Lucu, gemesin, wah bikin gatel dah, pokoknya pengen beli. Nah itu. Kemudian alasan gue adalah, menurut gue ini unik banget guys. Ini desain yang sangat-sangat unik, minimalis ya, minimalis industrialis gini, namun kecil gitu loh, dan bisa disakuin, bisa dikantongin. Cuman berapa senti ini ya, cuman segini nih guys, cuman segini panjangnya, berapa senti ini ya, mungkin antara 10 sampai 12 senti kurang lebih ya. Gua nggak bawa penggaris lagi, kurang lebih ini. Nah kemudian ini gue perlu buat, karena hobi gue sepedaan ya, sepedaan. Gue udah mulai, satu, gue udah sering pakai komuter lain. Sekarang gue harus jaga kesehatan, umur gue udah mendekati 40. Gue sekarang mesti lebih rajin sepedaan. Kalau Sabtu gue anak gue berenang, gue ikut berenang juga. Yang biasanya cuman nungguin doang, sekarang jadi gue paksain untuk apa ya, ikut berenang lah ya, ikut nyemplung sekarang gue. Walaupun males, dingin-dingin, Sabtu pagi jam-jam 7 berenang, udahlah gue ikutin. Kemudian mulai sepedaan, dan gue berambisi untuk sepedaan jarak-jarak jauh yang sampai di atas 70 kilo sampai 100 kilo. Itu target gue nanti. Gue mau rutinin setiap minggu tuh, target gue harus sepedaan antara 70 sampai 100 km per minggu ya. Maksudnya dalam sekali jalan itu bisa 70 sampai 100 km. Dan gue butuh alat ini karena selama ini gue bawa alat itu kayak kunci Inggris gini guys. Gue nggak bawa lagi alatnya, kunci Inggris gini, kunci pas Inggris gini, tapi yang ukuran kecil sih, mungkin seginilah ukurannya, seginian, berapa senti, mungkin 20 senti kali, antara 15 sampai 20 senti. Nah lebih sih, mungkin 25 senti kali ya, antara 20 sentian lah kurang lebih ya. Dan itu menurut gue masih kegedean ya, dan berat. Nah gue ngeliat ini ringan banget. Nah selain gue bawa kunci L yang lipat itu, yang isinya banyak terus dilipat itu, oke, itu gue pakai karena emang useful banget. Nah ini gue juga perlu ini, gue merasa ini gue butuh ini nih. Nah ini untuk yang apa namanya, murmur heksagon, gue butuh ini. Nah itu kenapa gue beli. Kemudian langsung kita bahas fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya sih ini gue nggak ngomong kejelekannya dulu ya. Kali ini gue nggak ngomong kejelekannya dulu, karena sumpah gue ngelihat ini bener-bener bukan karena gue pengen beli karena fungsinya. Gue memang bener-bener lapar matanya luar biasa. Ini lucu banget, unyu banget, dan ini bisa bermanfaat menurut gue. Jadi langsung gue beli aja, nggak pikir panjang apakah ini perlu banget segitunya, perlu apa enggak. Oh gue nggak peduli, langsung gue beli. Akhirnya apa ya, jadi gue ngelihat ini positifnya dulu aja gue bahas, karena gue emang pengen gitu loh, nurutin kepengenan ini. Jadi kita lihat fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya, desainnya keren sih guys. Ini futuristik banget, alat yang seolah-olah wah, simple banget ya, simple. Dan ini fitur-fitur kayak begini kan udah ada dari zaman dulu ya, yang model begini juga gini ya kan. Terus ada kunci pas yang bisa disesuaikan juga, ini rahangnya bisa dibuka tutup gini. Nah seperti itu.
Kemudian ini bisa disesuaikan ukurannya ya. Jadi kita coba mulai dari yang ukuran kecil. Ini nggak bisa begini karena ini kecil ya, tipis ya ini. Ini tipis, platnya ini tipis, penggigitnya ini tipis, jadi kita harus kebalik begini. Kalau mau ngebuka ini harus buka ini. Oke, tuh. Oke. Ya, berfungsi, guys. Berfungsi. Ya. Nah, ini disesuaikan lagi. Kalau mau dirapatin lagi. Oke. Berfungsi ya. Nah, kalau mau ini agak rapat nih. Nah. Oke, untuk ukuran yang kita coba dengan ukuran yang lebih gede. Coba apakah ini bisa ya. Sangat mudah guys, disesuaikan juga sangat mudah. Nah, seperti ini. Oh. Nah, mudah juga, melepasnya juga mudah. Ini sangat ringan guys ini. Nah, seperti ini. Ini untuk membuka mur ya, mur yang heksagon mur. Oke. Kemudian ada fungsi lain guys. Fungsi lainnya adalah untuk bisa dipakai untuk kalau lu punya kepala obeng begini ya. Sorry, gue agak tenggorokan agak sakit ya, maklum ya. Polusi di Jakarta ini parah banget. Nah, ini bisa dijepit begini, bisa digunakan sebagai obeng guys. Dijepit begini bisa. Coba kita gunakan. Nah, kan? Tuh. Nah, guys, mantap kan? Ya, seperti itu. Lumayan kan? Jadi bisa dikombinasikan dengan kepala obeng. Oke, seperti itu. Kemudian gue memperhatikan ini juga bisa sebagai fungsi lain, sebagai alat pertahanan diri guys. Nah, kalau lu punya apa namanya, kalau lu bawa pisau kan nggak mungkin ya ditenteng-tenteng gitu, dibawa di jalanan gitu, pisau lipat lah atau pisau apa. Nah, nanti kan jadi masalah nih kalau lu di razia polisi nih. Tapi kalau lu bawa ini cuman tinggal ini clip on ya, ini clip ya, clip di saku aja, lu sakuin, lu clipin gitu aja. Ini oke gitu karena bukan benda tajam, dan kalau lu butuh kepepet ini bisa getok kepala orang, sakit banget ini guys. Ini keras, ini stainless steel ya, ini stainless steel ya. Nah, ini lumayan buat getok kepala orang, mau dari sini, mau dari sini, ujung sini atau ujung sini, sama-sama kuat nih. Kepepet ya, kalau kepepet ini lebih tidak fatal daripada pisau. Kalau lu bawa pisau bisa kena pidana nih, bisa
kena pasal ini, undang-undang darurat kepemilikan senjata tajam atau bawa senjata tajam. Lalu bawa ini untuk defense. Nah ini, atau ini bisa juga buat ini kalau terjebak di dalam kendaraan dan kuncinya macet, lu bisa pakai ini buat mecahin kaca. Bisa sih, walaupun nggak tajam ya, tapi ini poinnya lumayan. Ini bisa kalau diketok gini. Ini stainless loh, jadi gua rasa ini cukup solid ya. Oke. Kemudian keunggulannya lagi, bagusnya lagi, positifnya lah. Ini adalah, ini satisfying guys. Diputar-putar begini menyenangkan sekali guys. Ini mainan tapi alat gitu loh. Jadi ini buat cowok ini menyenangkan sekali. Satisfying banget buat gue ini. Seneng banget gue. Mungkin kadang ya kalau lagi ini suntuk yang megang-megang ini aja, gue putar-putar begini, naik turun gini. Ini meredakan stres lah guys. Lu punya kadang kan ya namanya cowok itu nggak perlu curhat guys. Kalau kita udah kebanyakan apa namanya, jadi cowok jangan pernah sering curhat guys, nggak bagus. Jadi gue udah merasa ya apa, udah gitu, apa namanya, mengalami lah, punya masalah berat, punya masalah ringan gitu. Kalau kita curhat sama temen kita dan kita tahu dia nggak mungkin bisa ngasih solusi, paling cuman ketawain buat bahan cengan, buat bahan hiburan, atau ya kita malah buka aib-aib kita aja. Lebih bagus kita ngelamun, diem, keluar jalan cari keringet atau apa, atau ya kalau nggak bisa jalan lagi di kantor, wah stres, perlu tekanan, lu tinggal begini aja, muter-muterin gini sambil ngelamun nyari solusi, gitu, sambil berupaya mikirin menyelesaikan masalah. Ini memuaskan banget, ini satisfying banget guys, menyenangkan ini. Dan mostly ini cuman buat gua pakai cuman begitu doang, buat di kantor, buat ya buat pegangan gini aja. Ini menyenangkan sekali sambil gua teleponan nih, kadang-kadang telepon ke lapangan, koordinasi dengan lapangan. Kebetulan gua kerja di bidang konstruksi ya, koordinasi di lapangan dengan kepala project langsung. Ya gua gini-gini aja nih sambil mainan begini, menyenangkan sekali. Dan bentuknya keren banget, cowok banget. Ini alat tools tapi buat mainan. Nah, itu adalah beberapa fitur dan menurut gua keunggulannya. Oke. Sekarang apa sih negatifnya, apa? Consnya apa nih? Oke, langsung aja. Yang pertama, sebagai alat ini tentunya banyak kekurangan sih kalau gua bilang sih ya. Satu, ini tipis guys. Nih, ya. Nih. Ini tipis kan, guys. Ini platnya tipis, nggak tahu berapa mili, mungkin 2 mili lebih mungkin ya, 2 milian sekitar. Perkiraan gue sih 2 mili ini ya. Nggak sampai 3 mili, mungkin 2 mili. 2 mili. Maksimal 3 mili lah, 2 mili. 2 milimeter, 3 milimeter, oke. Kemudian ini tidak terbuat dari ini ya, ini bukan yang TADC yang dari USA ya, ini mungkin tembakannya lah ini counterfeit ya, atau apa orang bilang ya, KW-nya lah. Kalau yang aslinya pakai terbuat dari titanium ininya, frame-nya. Kalau ini enggak, ini stainless, gua bisa yakin ini stainless. Kemudian apa ya? Ini agak terlalu oblak sih kalau gua bilang ini. Ini tuh oblak banget, oblak. Jadi terutama ini kelihatan nih pas kita contoh, pas kita pakai ini ya, kita pakai buat ngobeng nih, buat screwdriver nih. Nah, sebagai fungsinya sebagai screwdriver nih, akan kelihatan nih, ini agak kita tahanin ininya ya. Ini agak kita tahanin ya, kita tahanin gini supaya ini dia bisa tetap ini. Kalau enggak dia akan ini lepas ini.
Kalau kita lepas ini, oh, ini nggak bisa menggigit guys. Ini satu, ini tipis. Yang kedua, eh, ini agak kocak nih, agak apa ya, wobble, bilang oblak oblak. Nah, jadi agak sulit mengoperasikan. Nah, kemudian ini terlalu pendek guys ini. Lu ini ininya di sini nih, pengoperasiannya di sini. Ya, lu misalnya begini nih ya. Nah, gini. Ini pengoperasiannya gini. Lu lihat ya, pengoperasiannya begini. Ini lu gini kan. Ini untuk kalau ringan-ringan sih oke, tapi kalau yang berat, yang ini terlalu pendek guys. Perlu panjang, paling enggak segini lagi. Paling enggak 10 cm lagi lah, nambah 10 cm lagi, jadi biar kekuatan torsinya itu dapat gitu loh. Ya. Nah, gue kasih videonya deh. Contoh videonya. Gue ada video gue pakai beneran untuk benerin sepeda anak gue. Gue kendorin, coba gue kendorin sepeda anak gue tuh, gue kencengin lagi. Kayak gini videonya. Nah, seperti itulah videonya tadi. Nah, yang gue bilang tadi, untuk kerja berat agak susah ya. Karena terlalu pendek, terus kemudian ini tipis, dan ini oblak, wobble tadi. Nah, oke. Oke, kesimpulannya ya, kesimpulan dari apa yang gua selama ini gua pakai ini udah sering gua pakai sih. Ini bukan berarti nggak useful ya. Ini gua pakai terus, gua selalu ada di tas gua. Justru karena ini nggak terlalu gede, ini uniknya kan ini kecil, jadi ringan, jadi gua pakai kemana aja. Selalu ada di tas gua. Ini selalu DIY gua. Selalu salah satu EDC gua ya, selain apa, ada center kecil, ada ya beberapa lah macam lah ya. Kemudian apa kesimpulannya? Nah, yang pertama, fungsinya dulu. Lu beli buat apa nih? Kesimpulannya adalah kalau lu beli buat kerja beneran, untuk
terutama untuk heavy duty ya, untuk kerjaan yang berat, ini nggak cocok sih guys. Karena gue bilang tadi banyak minusnya, ini nggak cocok lah, banyak minusnya. Kurang panjang, ini kurang, pokoknya kurang inilah, kurang berfungsi lah kalau gue bilang. Karena ini terlalu, gitulah yang gue bilang tadi. Kemudian kesimpulan gue yang berikutnya adalah ini adalah mainan guys, ini adalah mainan pria, mainan cowok guys. Jadi ini gue bisa bilang ini mainan yang cosplay jadi alat, bukan alat cosplay jadi apa, alat cosplay jadi mainan. Nggak, ini gue bilang ini mainan yang cosplay jadi alat gitu loh. Kayak mainan aja dah pokoknya, lucu gitu, mainan gitu loh. Dan ini lebih berfungsi buat ngilangin stres. Lu ngeliat ini seneng ngeliatnya, lucu gitu loh, keren gitu kan. Lu mainin begini menyenangkan sekali. Jadi ini mainan kunci Inggris. Itulah. Kemudian apakah ini jelek? Enggak. Kesimpulan yang ketiga adalah gue bilang ini oke, masih oke untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Terutama kalau lu butuhnya portable ya, untuk di luar rumah ya, seperti lu misalnya sepedaan jarak jauh, atau lu lagi pergi keluar kota tapi lu takut kalau nggak bawa kunci Inggris atau apa, ada perlu nanti suatu saat gua kesono mau buka mur gitu kan. Oke, lu bawa ini nggak apa-apa, asalkan bukan yang gede-gede, yang kayak gini, yang kayak begini-gini ya janganlah. Kalau yang berat-berat jangan, yang ringan-ringan aja misalnya, kecil-kecil gitu oke. Ya seperti itu, ya seperti itu. Jadi kesimpulannya ya balik lagi, lu mau apa gitu loh. Kalau misalnya lu butuh alat yang heavy duty, ini nggak recommended. Tapi kalau lu memang pengen sambil buat mainan, ya ini oke gitu loh, buat ngilangin stres gitu. Oke, sekian dari gua. Oke, semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.